warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Permatasari dengan NIM 1910702010, Prodi Ilmu Politik 2019 dengan nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan dua istilah, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada yang dilakukan masyarakat. Kemudian politik adalah ilmu pengetahuan untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan non-konstitusional. Sedangkan sosiologi politik itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara dan lain sebagainya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu ada ciri sosiologi politik. Ciri sosiologi politik ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama empiris, di mana ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau menduga-duga dengan keadaan sosial. Dan yang kedua yaitu teoritis. Teoritis ini menerangkan bahwa ilmu tersebut berdasarkan kajian yang ada di dalam sosiologi dan politik itu sendiri. Yang ketiga ada logis. Logis ini menerangkan bahwa kajian yang ada dalam ilmu tersebut dapat ditangkap dengan akal sehat atau yang sering kita sebut dengan masuk akal. Dan yang keempat adalah kumulatif. Kumulatif ini menerangkan bahwa hubungan yang ada di dalam sosiologi politik memiliki hubungan yang baik dengan teori satu dan lainnya. Dan terakhir yaitu ada nonetis. Nonetis ini merupakan pandangan ilmu sosiologi politik tidaklah mempersoalkan baik atau buruknya, melainkan mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada topik sosiologi politik. Topik sosiologi politik ini terbagi menjadi beberapa bagian dan saya memilih partai politik. Di sini definisi partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan. Yaitu peran partai politik. Peran partai politik ini terbagi menjadi 4, yaitu komunikator politik. Komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Komunikator utama dalam politik itu adalah politikus, profesional, aktivitis. Dan yang kedua yaitu negosiasi politik. Proses ini merupakan pertukaran barang dan jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakatinya sesuai dengan proses pertukaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu lobby politik. Lobby politik ini adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting. Terakhir ada mediator politik. Mediator politik ini adalah proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral
atau sering disebut dengan mediator. Selain itu juga di partai politik ini memiliki fungsi partai politik. Yang pertama yaitu komunikasi politik, yang kedua yaitu sosialisasi politik, yang ketiga yaitu rekrutmen politik, dan yang keempat adalah pengatur konflik politik. Selanjutnya yaitu partai politik dalam sistem politik. Sistem politik tak lain adalah mekanisme perangkat, fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Proses tersebut mengandung dimensi waktu. Dari sudut ini terlihat bahwa sistem politik merupakan bagian suatu sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosial. Dan materi yang terakhir adalah studi kasus dalam sosiologi politik. Studi kasus dalam sosiologi politik ini saya memilih budaya politik masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau Oku Selatan pada Pilkada 2020. Pilkada Oku Selatan pada tahun 2020 kemarin itu pada umumnya terdapat perbedaan antara kultur dan subkultur, dan perbedaan antara sikap elit dan sikap massa yang menentukan legitimasi politik budaya politik masyarakat Oku Selatan itu sendiri terbentuk karena adanya pengaruh nilai-nilai kultur maupun kepercayaan yang dianut mereka. Namun, meskipun masyarakat Oku Selatan memiliki berbagai latar belakang budaya dan suku yang berbeda dan bermacam-macam, hal ini tetap menjadikan budaya politik masyarakat Oku Selatan tetap seiring sejalan dengan salah satu tujuan budaya politik masyarakat terhadap kepemimpinan politik di Kabupaten Oku Selatan. Oku Selatan ini memiliki beberapa varian, yaitu pertama aspek kultur atau adat istiadat yang sangat kuat yang berbasis lokalnya yang berpusat pada ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin tradisional maupun karismatik. Selain aspek budaya politik di atas, ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa terdapat persaingan legitimasi politiknya yang terjadi di Kabupaten Oku Selatan ini, yaitu pertama, sejak berdirinya Kabupaten Oku Selatan hingga saat ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali pilkada, di mana hasilnya selalu dimenangkan oleh calon kepala daerah dari suku yang sama, yaitu suku Dayak. Namun, meskipun masyarakat Oku Selatan memiliki berbagai latar belakang budaya dan suku yang berbeda, namun hal ini tetap menjadikan budaya politik masyarakat Oku Selatan tetap seiring sejalan dengan berbagai aspek dan tetap satu tujuan. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum